di selama aku solo karir. Jadi aku pikir kayak 2026 ini kayaknya bisa deh mulai membuka cerita-cerita yang belum aku ceritain, yaitu apalagi tentang perantauan ini. Ya mungkin bisa jadi mewakili perasaan para perantau. Itu momen pertama sih, maksudnya karena itu benar-benar baru beresin kontrakan buat tidur di situ gitu. Jadi tetap harus belajar terus sih, up to date sama apa yang sekarang lagi menghasilkan, lagi bisa memberikan kita cuan buat semakin bisa merubah kondisi hidup. Halo semuanya, aku Maulana Ardiansyah. It's time What's in My Bag di Oke Zone Vibes. Oke, barang pertamanya ada apa nih Kak? Oke, ini mau dari luar dulu apa dari dulu nih? Mulai dari luar, kok ramai banget itu boneka. Iya, ini dari luar ada agak rame, tapi ini sebenarnya aku nggak ada yang beli ya. Ini dari fansku semua. Ini ada apa? Aku nggak tahu ini namanya. Ini terus ini kemarin ada teman kantor, kebetulan dia farewell, terus aku dikasih ini juga. Terus ini juga sama. Ini tuh isinya kebetulan karena ini wadahnya bagus, jadi aku isi pick gitar juga. Soalnya pick gitar ini suka gampang hilang. Jadinya aku simpen di sini. Ini juga Berapa sering kamu ngilangin? pick gitar. Sering banget, kayak ini bisa ngobrol kayak gini tiba-tiba di sini hilang juga bisa nih. Tapi ini bonekanya lucu. Lucu banget, itu topi ya? Iya, nggak tahu sih. Ini aku dikasih jadi aku pasang sini aja. Sama di sini ada Ava Robloxku. Karena aku main Roblox juga, terus ini lucu aja sih. Gitu. Ini dari luar ya, dari luar. Berarti berapa banyak Kak barang-barang dari fans kamu yang kamu pakai? Yang aku pakai itu berarti kalau di tas ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya masih ada lagi tapi aku bingung naruhnya di mana. Tapi sejauh ini kalau di tas ini sih 4 ini aja sih. Iya. Kamu apa sih Kak? Kepo Teman Lana. Thank you teman Lana. barang-barangnya. Yes, betul. Nih, Ah? di dalamnya ada apa? Di dalamnya kita di yang besar dulu ya, yang besar dulu. Yang besar dulu, yang pertama itu ada ini. Kotak kacamata, karena kebetulan habis ganti kacamata, ternyata masih ada di tas, belum dikeluarin. Ya ini, ya sewajarnya kotak kacamata aja nggak sih? Ya gitu. Ini baru banget ganti soalnya. Lagi kah? Ada dong. Lagi, terus yang kedua udah pasti ada charger, Seberapa sering Kak kamu ngecas? ngecas handphone. Sebenarnya ngecas handphone tuh nggak sering ya, karena keseringannya HP ku mati. Jadi kadang kalau bawa charger itu kayak agak sia-sia karena ujung-ujungnya nggak ngecas juga, ngecasnya nunggu handphonenya mati. Tapi ya harus tetap dibawa lah daripada ngerepotin orang kan, harus minjem-minjem terus. Kalau mati gitu, kalau ada keluarga yang hubungin gimana dong? Iya, paling mereka nunggu sih. Nunggu HP-nya nyala karena harus ngecas dulu kan. Tapi memang itu memang sampai teman-temanku itu pada nyadar, kayak kadang sering diingetin kayak itu HP lu baterainya udah merah gitu, baru akhirnya kepikiran ngecas gitu. Kalau nggak diingetin kadang kayak sampai handphonenya mati aja gitu, tiba-tiba mati. Jadi charger tetap dibawa meskipun jarang dipakai juga. Keluarga kamu kan jauh nih Kak. Iya, bener. Ya Heeh. kan? Nah, ini ada single baru Patah. Betul. judulnya. Betul. Itu Betul. tentang apa Kak? Apakah menceritakan keluarga, perjuangan? Iya, udah pasti dari judulnya aja pepatah perantau pantang menyerah gitu kan. Jadinya memang lagu ini aku bikin buat refleksi diri aja sih. Maksudnya kan sejauh ini aku udah 8 tahun merantau. Dan jadi selama 8 tahun ini ya aku kebetulan belum pernah rilis tentang perantauan di selama aku solo karir. Jadi aku pikir kayak 2026 ini kayaknya bisa deh mulai membuka cerita-cerita yang belum aku ceritain, yaitu apalagi tentang perantauan ini. Makanya di lagu ini tuh liriknya aku banget lah, relate banget gitu. Curhat dong. Iya dong. Lagi tentang curhat dong. Apakah ini mewakili semua perantau di Indonesia? Bisa jadi, tapi mungkin nggak. Di sini aku juga nulisnya kayak memang karena ini relate sama aku aja, menurut aku jadinya kayak ya mungkin bisa jadi mewakili perasaan para perantau, karena liriknya juga agak universal juga ya, karena di liriknya ada
kayak begini nasib di perantauan, cari uang sampai banting tulang. Nah maksudnya cari uang sampai banting tulang itu kan nggak merantau pun ada orang yang setiap hari banting tulang gitu. Tapi di situ ada lirik kadang-kadang tidur kedinginan, kadang juga gerah kepanasan. Nah itu tuh aku banget tuh, karena dulu zaman waktu pertama kali merantau aku ngontrak di kontrakan 3 petak. Terus ya udah kalau malam itu ya karena cuma ada kipas angin kan, jadinya kayak kalau pakai selimut kadang gerah, kalau nggak pakai selimut ya dingin gitu. Semua dirasakan banyak orang. Iya ya, jadi mungkin agak agak universal gitu. Tapi ya itu memang yang tadi aku bilang refleksi diri sih lagu pepatah ini. 8 tahun. 8 tahun. Momen apa Kak yang pertama kali waktu kamu ke Jakarta paling ingat? Yang bikin aku sebenarnya bukan sedih tapi menurut aku lucu sih, karena waktu aku pertama kali masuk kontrakan yang mau aku tinggalin itu aku sempat kekunci di kamar mandi dan itu nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Untung aja, maksudnya kamar mandinya tuh pada waktu itu atapnya itu nggak ketutup lah, maksudnya ada celah gitu buat bisa keluar. Jadi karena aku nggak tahu ternyata pintunya itu nggak bisa dibuka setelah udah nutup kenceng, akhirnya aku kayak ya udah mau bersihin kamar mandi aku tutup aja jebret gitu. Lah ternyata nggak bisa dibuka, terus akhirnya ya udah naik aja gitu, terus besokannya baru aku benerin pintunya. Itu momen pertama sih, maksudnya karena itu bener-bener baru beresin kontrakan buat tidur di situ gitu. Ya setelah itu ya kayaknya sewajarnya anak perantau aja gak sih, kayak ya hampir setiap hari makan mie instan, terus kayak gorengan beli sore dimakan pagi, terus nasi juga sering diangetin ya gitu-gitulah gitu. Iya, iya. Sendiri, kebetulan waktu itu sendiri karena sebelumnya sebenarnya aku ngeband sama abangku, jadi pas tinggal itu sempat tinggal bareng. Pada waktu itu ngeband cukup mewah sebenarnya karena kita ditempatkan di apartemen milik produser. Jadi kayak ya apa-apanya enak lah, udah ready gitu. Kamar mandi bersih, kamar dingin, AC segala macam. Tapi begitu jalan solo karir itu kayaknya ini memang harus kayak gini deh, jalannya harus bersakit-sakit dahulu. Makanya di liriknya itu aku pakai pepatah kan. Berakit-rakit ke hulu, berenang kita ke tepian. Terus ada lirik usaha dan doa selalu, rezeki udah diatur Tuhan gitu. Kenapa tiba-tiba kayaknya pepatah sih Kak? Iya, jadi karena pada waktu nulis ini kayak aku mikirnya kayak kira-kira apa ya suatu kata atau apa yang bisa mengingatkan orang tentang perjuangan gitu. Nah ternyata terus ada temen yang ngasih saran kayak itu berakit-rakit ke hulu itu suatu pepatah yang sangat simpel. Mungkin sekarang juga semua orang tahu lah pepatah itu. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya apa sih? No pain no gain ya? Iya, bener ya? Ya itu maksudnya kayak sesimpel itu kata-kata atau pepatah yang mungkin menurut orang ini sangat ringan banget, tapi menurut aku kayak ya juga ya kalau dipikir-pikir, kalau didalemin ini pepatah ini juga dalam juga buat bukan cuma buat perantauan tapi juga buat orang yang memang sampai saat ini masih berjuang buat keluarganya gitu, keluarga yang disayang gitu. Oke, kita lanjut Mas Inwe, baik ada Oh, apa lanjut. lagi? Sama mana? Selanjutnya ada sisir. Ada sisir karena aku gondrong kan. Jadi kadang sering sisiran juga. Halus banget sih rambutnya. Enggak juga Perawatannya sih. apa tuh? Enggak, sebenarnya enggak halus juga ini rambutnya. Tapi ya kalau perawatannya ya kayaknya seperti orang umumnya aja nggak sih, kayak mandi, keramas, terus pakai vitamin rambut. Jangan lupa dikeringin karena kalau kering sama angin matahari juga biasanya jadi lepek. Jadi jangan lupa dikeringin kalau kalian pengen gondrong. Sisanya ya udah gini aja, apa adanya aja. Apa adanya aja. Tapi emang harus sering disisir. Kalau misalnya Harus sering disampein disisir. rambutnya gondrong, tipsnya apa buat perawatannya nih Kak? Buat yang pengen gondrong gitu. Iya itu tadi mungkin lebih sering disisir sih, karena kalau rambut kita gondrong gak disisir kadang jadi suka apa ya, susah diurai gitu jadinya. Bener, kusut ya bener. Jadinya kayaknya harus sering disisir, terus jangan sering-sering keramas juga sih. Kayak keramas mungkin kalau kan dua hari sekali keramas, karena takutnya rambutnya kalau sering keramas cepat kering, terlalu kering jadinya kayak butuh minyak kepala juga biar agak lembab gitu sih. Lanjut, sisir yang sering dibawa apa lagi nih? Sisir udah pasti dompet. Ini dompet udah lama banget nih. Ini dari 2020 kali ya.
6 tahun. 6 tahun. Udah 6 tahun. Tapi masih bagus ya? Masih bagus soalnya jarang ada isinya. Enggak. Iya, maksudnya karena jarang dikantongin juga, maksudnya karena aku selalu bawa tas kemana-mana, jadi dompet ya udah di tas aja gitu. Terus kadang udah ada dompet pun duitnya juga kayak gini nih, maksudnya jarang dimasukin dompet, jadi duitnya di luar dompet tetap aja gitu. Tapi ya yang jelas dompetnya cuma buat naruh kartu-kartu lah, maksudnya kayak misalnya NPWP karena kita harus bayar pajak gitu-gitu. Ya udah sih, sisanya paling KTP, SIM. Karena jangan mengendarai kalau belum punya SIM. Gitu sih. Kakak berarti di sini selama di sini udah punya kendaraan sendiri atau Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah karena alhamdulillah waktu itu dikasih rezeki, lagunya banyak yang dengerin, video klipnya banyak yang nonton. Ya alhamdulillah sekarang sudah punya kendaraan sendiri lah. Dulunya aku kemana-mana tuh bonceng 3. Karena aku punya, iya Cengtri. Jangan boti ya, maksudnya bonceng 3 sama sih artinya, maksudnya di situ. Ya, itu dulu kemana-mana bonceng bertiga sama temen yang juga kerja di studio. Tapi alhamdulillah sekarang rezekinya sudah ada buat beli kendaraan sendiri, alhamdulillah. hasil dari perantauan? Kakak terakhir kali pulang kapan kemarin? Ke Lampung terakhir pulang Lebaran kemarin. Lebaran Berarti kemarin. tahun nggak pulang? Setiap setahun sekali. Ya wajibnya itu pas Lebaran Idul Fitri. Karena kalau nggak pulang kayak ibuku pasti sedih sih. Karena waktu COVID dulu sempet kan 2 kali nggak pulang kampung itu kayak ya rasanya sedih banget sih. Nah, ngomongin soal keluarga kan kalau di pepatah video klipnya itu juga berhubungan dengan keluarga. Bener Nah, banget. katanya, bener enggak itu adalah orang-orang terdekat kakak? Oh bukan, sebenarnya kalau di video klip itu bukan, kebetulan itu ya kita nyari pemeran aja buat memerankan seorang ibu dan bude gitu. Tapi sebenarnya itu adalah representasi dari apa yang aku alamin dulu juga gitu. Jadi dulu sebelum aku merantau itu aku juga inget banget kayak pamitan sama ibu, terus kayak minta doa restunya, doain semoga berhasil di Jakarta segala macem. Dan juga kalau di situ nitip ibunya itu ke budenya, kalau aku di real life-nya adalah nitipnya ke abang-abangku karena kebetulan abang-abangku kan pada di rumah kan. Terus aku berangkat ke Jakarta jadi aku kayak pamit ya, aku nitip bapak ibu ya di rumah gitu. Oh, berarti kamu merantau sendiri? Sendiri. Benar-benar sendiri? Sendiri Kenapa dari merantau? Iya, jadi waktu itu karena aku yang tadi aku bilang aku ngeband. Nah, pas mulai ngeband itu sebenarnya aku baru lulus SMP. Aku baru lulus SMP ngeband, jadinya aku nggak sekolah, maksudnya nggak lanjut SMA. SMA-nya udah ketinggalan 1 tahun. Habis itu terus aku kayak mikir kayak ini kayaknya kalau aku nggak sekolah dan nggak ngeband lagi karena bandnya vakum, habis itu nggak sekolah dan nggak ngeband lagi kayaknya gimana ya nanti masa depannya gitu. Terus akhirnya aku mikir kayak aku hubungin produserku yang kebetulan produser bandku juga, aku tanyain kayak boleh nggak aku ke Jakarta gitu, boleh nggak aku ikut nyanyi di sana gitu. Terus produserku alhamdulillah terbuka, ya sudah. Terus di 2018 itu aku jalan sendirian dari 2018 sampai sekarang. Yes, betul. Memang untuk bekerja di Jakarta. Bener, untuk menggapai mimpi dan berusaha merubah kondisi keluarga lah pada waktu itu. Kak, ini kan banyak juga pasti yang relate dengan kakak Iya. merantau demi merubah kondisi keluarga, Betul. demi mengejar mimpinya. Ada pesan gak sih kak kalau dari kakak sendiri? Oh ya, kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang itu lagi di perantauan, lagi bener-bener berusaha banget buat merubah nasib, terus mengangkat derajat orang tua segala macem. Kalau aku sih sarannya nggak banyak ya, yang penting jangan lelah buat belajar gitu. Karena mau sampai kapanpun kita meskipun nggak ada guru, kita tetap harus belajar gitu. Apalagi sekarang sosial media udah luas banget, sekarang internet juga udah kenceng banget. Jadi tetap harus belajar terus sih, up to date sama apa yang sekarang lagi menghasilkan, lagi bisa memberikan kita cuan buat semakin bisa merubah kondisi hidup. Jadi jangan sampai kalian lelah belajar gitu sih kalau dari aku. Dan sekali, nah kalau ngomongin YouTube, Yes. wah itu kan udah gede banget, pertama kali banget kakak akhirnya terjun ke situ. Iya, sebenarnya dulu aku sebelum main YouTube sendiri, aku tuh main YouTube sama abangku, kebetulan yang ngeband itu.
Dulu aku bikin video buat di YouTube itu diupload di channel bandku. Terus pada akhirnya 2017 itu ketika bandku detik-detik lah, bukan detik-detik ya, pertanda bandku mau vakum. 2017 aku bikin channel YouTube sendiri. Dulu awalnya nggak nyanyi. Awalnya tuh aku main game. Terus aku record sendiri, aku edit sendiri segala macam. Karena aku dulu juga suka nontonin kontennya Reza Arab. Kan dulu nge-game banget tuh. Ya terus ngegame, terus ya udah aku bikin video ngegame juga. Terus akhirnya ada satu momen, dulu ada aplikasi karaokean buat di sosmed. Aku nyanyi lah di situ pakai karaoke gitu karena waktu itu belum terlalu jago main gitar kan. Aku nyanyi terus aku upload di YouTube, yang nonton banyak. Nah dari situ terus aku mulai kayak apa fokus nyanyi aja ya di YouTube gitu. Terus akhirnya aku bikin video tuh, sering bikin video kayak naruh handphone, terus aku gitaran aja biasa aja gitu tuh, tapi terus aku edit, aku kasih lirik segala macem, terus aku upload di YouTube dan ternyata yang nonton banyak banget gitu. Alhamdulillah itu jadi rezeki juga dan dari situ aku mikir kayak oh kayaknya harus fokus di nyanyi deh gitu. Dan dari situlah terus aku sign kontrak lagi dengan label di 2020. Channelnya terus dikelola sama label, alhamdulillah sampai sekarang kayaknya 3, sekian juta gitu subscriber. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti sampai sekarang masih Sama label masih, alhamdulillah masih. Ya kita kalau aku sih mikirnya kayak ada yang namanya rezeki bersama ya, mungkin ini gitu. Kalau nggak sama label juga mungkin tidak akan sebesar ini juga gitu. ada nggak sih pengen bikin YouTube buat nge-games lagi? Iya ada banget karena aku bahkan kadang-kadang tuh aku masih sering main game sambil live stream di TikTok atau di channel YouTubeku yang lain karena aku juga bikin channel YouTube lagi. Tapi karena mungkin waktunya dan ini udah nggak ada buat ngedit, jadi kayak ya udahlah live streaming aja nggak sih, kayak kita udah ada internet, udah kamera bagus gitu, ya udah live streaming aja lah gitu. Jadi kadang main Mobile Legends atau kadang main game-game yang direkomendasiin sama teman-teman, kayak coba main ini, main game horror ini gini gitu. Apa games yang paling favorit banget selain Roblox? Sejauh ini sih kalau yang favorit banget buat dimainin di handphone sih masih Mobile Legends sih. Kayak mau kita main game apapun ujungnya baliknya ke Mobile Legends lagi gitu. Kayak soalnya aku juga aktif ngikutin kompetisi Mobile Legends. Maksudnya bukan ikut ya, tapi maksudnya kayak ngikutin kompetisinya, maksudnya yang lagi update tim mana segala macam. E-sportnya aku update. Games banget ya. Iya Kalau ada benar. kesempatan boleh lah ya bikin lagi. Kayaknya rame. Iya pengen sih, tapi nantilah pengen fokus musik lagi. Kayaknya fokus musik dulu lah. Oh, saya lagi pengen fokus musik. Betul banget. Untuk kedepannya, Yes, kalau betul. misalnya fokus musik, apa harapannya? Harapannya sih mudah-mudahan aku semakin bisa bikin lagu yang bagus, bikin lagu yang semoga bisa lebih diterima lagi sama masyarakat. Dan yang pastinya aku sih nggak tahu ya, kayaknya aku juga masih keinginanku buat bikin album itu masih sangat-sangat besar. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasikan di beberapa tahun ke depan lah. Amin. Kalau penyanyi ada nggak yang favorit banget terus rasanya pengen banget deh sama dia? Kalau di Indonesia kayaknya ada Ariel Noah, ada Faang Wali. Tapi kalau untuk di genreku yang saat ini kayaknya ada penyanyi namanya Thomas Arya, itu penyanyi legend slow rock Melayu. Itu aku pengen banget duet sama beliau. Sebenarnya tahun kemarin itu kita udah sempat ngobrol-ngobrol, kita udah sempat chattingan di WhatsApp juga, kayak kita mau bikin konten bareng, kita mau collab bareng, tapi memang waktu dan kondisinya belum memungkinkan, jadinya masih di hold dulu lah. Tapi mudah-mudahan bisa segera duet sama beliau karena Thomas Arya itu legend lah, menurutku legend, dan beliau yang benar-benar memberikan influence besar di genre pop Melayu ke aku gitu. Kalau selain bisa ditantang misalnya, selain genre Melayu apa? Kamu pengen nyoba apa untuk genre? Genre kayaknya rock sih pengen sih, tapi kalau kalau rock itu kayaknya aku lebih pengen mainan gitarnya aja deh. Gitu. Soalnya kalau nyanyi rock kayaknya agak susah ya kayaknya. Iya, tinggi banget tuh. Oke, lanjut kita coba lagi, ada apa lagi di WhatsApp yang main bandnya? Yang selanjutnya itu Berarti selalu kamu bawa kemana-mana. iya, ini selalu aku bawa kemana-mana kayak ya biar gede, biar bisa isi banyak. Terus di sini tuh ada
ada satu nih, ini obat ya. Ini tuh Nasonex. Jadi aku waktu itu sempat ada masalah di hidung karena aku kan nyanyi terus aku tuh nggak mampet, hidungnya tiba-tiba mampet. Jadi kan kalau hidung mampet nyanyi nggak enak kan. Makanya terus aku konsultasi ke dokter dikasih ini. Itu meredakan berarti. Ini untuk ngeplongin hidung gitu. Ini terus ada lagi ini nih yang ini aku bawa terus tapi jarang aku pakai. Ini tuh aku nemu di TikTok. Dia bedak yang ini loh, bedak yang apa? Dia transparan gitu loh, maksudnya dia cuma buat ngilangin minyak atau apa gitu katanya. Tapi dari pertama aku beli sampai sekarang kayak mungkin aku baru pakai 3 kali kayaknya. 3 kali terus belum pernah aku pakai lagi karena saking invisible powdernya, HD invisible powder. Jadi aku merasa kayak nggak ada bedanya ya gitu. Jadi ya udahlah, mending nggak usah dipakai. Minyak berkurang. Iya, jujur minyak berkurang, tapi maksudnya karena ini aku ngerasanya kayak kurang ada efeknya, jadi ya udah aku bawa aja barangkali someday akan butuh gitu. Itu sih. Ternyata perawatan juga harus on ya. Harus. Minyak untuk Iya, bener. Terus selanjutnya itu ada ini, paspor. Gue nggak tahu kenapa gue selalu bawa paspor di tas gue. Soalnya kayak biar kalau mau kabur ke luar negeri kita bisa langsung kabur aja. Enggak juga. Ini karena aku Ini karena aku takut lupa naro sih ini, karena takut lupa naro jadi aku taruh di tas aja lah biar gampang. Kalau paspor di mana? Di tas gitu. Tapi kalau misalnya bawa paspor nih, ada nggak sih negara yang pengen banget kamu kunjungi? Kalau aku negara di Eropa mungkin ya, Norwegia, Swiss. Karena sana pemandangannya kayaknya bagus-bagus kayak kita lihat di Instagram, di TikTok itu kan bagus-bagus banget. Menarik sih kayaknya, insya Allah semoga bisa ke sana lah, amin. Amin. Oke, Lanjut. Ini sebenarnya baru nih, aku juga belum pernah nyoba. Ini tuh kayak apa sih yang buat ini? Iya, kayak AirPods gitu. Tapi ini nggak tahu, aku beli sesuatu, aku beli sound card terus dapetnya ini, terus ya udah aku simpen aja di tas deh. Tapi ini belum pernah aku pakai sama sekali, lagi-lagi kayak bedak tadi. Itu cuma ada aja di tas karena tasnya gede, jadi ya udahlah apa aja dimasukin sini. tim apa aja dibawa? Iya bener tim apa aja dibawa. Tapi hari ini ada yang nggak ke bawah sih. Hari ini yang nggak ke bawah itu ada iPad, biasanya bawa iPad. Nah ini terus yang terakhir di tas gede itu ada tabungan emas. Ya kita harus menabung guys. Kita harus menabung in this economy. Kita harus pintar-pintar menabung, kita harus pintar-pintar menjaga kondisi keuangan kita agar supaya tetap stabil. Gitu sih. Bener banget. Nah itu yang di tas gede. Mau lihat yang tas kecil nggak? Oh ya. Kalau di tas kecil ini, nah ini cukup unik nih. Ini pasti kalian bertanya-tanya apa ini? Ini tuh sebenarnya cover buat kalau gitar itu kan gitar akustik ada lubangnya itu. Nah ini tuh cover buat nutupin, jadi ketika kita main itu bahasa teknisnya adalah sinyalnya itu nggak looping, jadi nggak bikin ngedengung apa sih itu nggak feedback. Nah ditutup pakai ini. Kenapa ini ada di tasku? Karena biasanya kalau aku manggung tas ini selalu dibawa, ininya nggak ke bawah. Padahal manggung pakai gitar akustik juga, jadi kadang suka wah nggak ke bawah nih gitu. Jadi akhirnya ini yang nyaranin juga temanku, udah ini mah kata gue taruh tas lu aja, kata temanku gitu. Jadi ya udah dibawa kemana-mana. Betul. Terus selain itu juga aku bawa ini kontak lensa soft lens minus karena mataku minus. Jadi dua-duanya selalu aku bawa kemana-mana. Kalau mau manggung juga selalu pakai soft lens karena aku kurang nyaman manggung pakai kacamata. Terus yang terakhir ada apa ini? Oh ini kunci rumah. Ini deh. Ini obat tetes mata buat soft lens. Apa sih bahasanya? Jadi biar ready terus. Udah habis itu nggak ada lagi. Habis. Selesai. Yeay, sama-sama. Untuk singlenya bisa didengar di mana? Yes.
Untuk lagu Pepatah sudah dapat ditonton musik videonya di YouTube channel Maulana Ardiansyah dan lagunya juga sudah dapat kalian streaming di seluruh digital streaming platform kesayangan kalian gitu. Oke, thank you kalian Maulana, semoga Sama-sama. lagunya. Amin. Thank you. Thank you. Oke, Zoners. Bye.